Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita belajar tentang beberapa soal MOOC Lansar P3K tahun 2022. Beberapa soal ini saya dapatkan dari berbagai sumber, baik di media sosial ataupun di kanal YouTube maupun di Google ya. Nah, untuk soal pertama, soalnya seperti ini kawan-kawan. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali bertanggung jawab, oportunis, adil dan inovatif. Jadi kecuali di sini adalah oportunis, berarti oportunis itu adalah memanfaatkan peluang. Ya. Jadi itu tidak diharapkan dari suatu sikap akuntabilitas. Untuk soal nomor 2, tujuan utama dari akuntabilitas adalah jawabannya untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Jadi akuntabel itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab, itu kata kuncinya. Ya. Soal nomor 3, PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali jawabannya intoleransi keberagaman. Jadi jawaban A, B, C itu masuk di dalam sikap atau nilai-nilai akuntabilitas seorang PNS. Untuk nomor 4, alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali jawabannya alokasi anggaran. Untuk jawaban A, C, dan D itu masuk kepada alat akuntabilitas birokrasi. Nomor 5, responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi ya. Itu jawabannya. Untuk nomor ke-6, contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkungan birokrasi yaitu contohnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah. Nah, itu contoh laporannya. Nomor 7, pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi atau taktik kooperatif gitu ya. Artinya kata kuncinya kooperatif, berarti kerjasama. Jadi jawaban yang benar adalah B, melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Karena ini terkait dengan bagaimana Indonesia memperjuangkan kemerdekaan di zaman tersebut. Untuk soal nomor ke-8, nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam nasionalisme. Kata kuncinya adalah rasa nasionalisme, berarti rasa kesetiaan rakyat kepada negara, kesetiaan rakyat kepada bangsanya. Itu jawabannya. Untuk soal nomor 9, salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah, salah satu faktornya apa? Itu jawabannya adalah penderitaan akibat penjajah. Jadi karena kesamaan nasib, rakyat Indonesia bersatu padu ingin segera memerdekakan bangsa Indonesia karena penderitaan akibat daripada penjajah. Untuk nomor 10, penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan, jadi penderitaan itu menyebabkan apa? Kata kuncinya adalah memengaruhi timbulnya pergerakan nasional kayak PNI, terus kayak organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu muncul karena memang penderitaan yang dialami oleh rakyat. Ya, seperti itu.
Oke, untuk nomor 11 lanjut. Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, ya, pasti memiliki tujuan. Demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah yang bukan. Berarti kalau jawaban A, B, dan D itu adalah yang merupakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti jawabannya adalah C. Menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif. Jadi perlu saya ingatkan bahwa beberapa tujuan PNI dibentuk adalah pertama di bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian untuk bidang ekonomi dan sosial adalah tujuannya memajukan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri. Itu tujuan daripada PNI dibentuk. Untuk soal nomor 12, walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik. Nah, Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang ada di zaman penjajahan waktu itu yang didirikan oleh anak muda ya. Tetapi pada masa tahun 1915, organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan. Apa dia? Jadi jawabannya adalah C. Mengusulkan pembentukan Volksrat atau Dewan Rakyat bagi pribumi. Lanjut soal ke-13 yang tidak bisa dikategorikan nilai anti korupsi. Yang tidak bisa ya, kata kuncinya yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah jawabannya jujur, empati, dan adil. Jadi jujur itu pasti, tapi di situ ada kata-kata empati. Nah, empati itu tidak bisa. Kalau sudah ada empati nanti akan bermasalah gitu ya. Nomor 14, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi. Bentuk-bentuk jenis korupsi. Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan. Jadi karena jabatan dia semena-mena ini. Itu kata kuncinya. Dikategorikan adalah jawabannya D. Penggelapan dalam jabatan karena dia mempunyai kekuasaan. Nomor 15. Dalam UU 31 tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis-jenis korupsi. Nah, pertanyaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Jadi ada kata-kata pemaksaan di sini. Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Nah, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan diri adalah sebagai bentuk, jawabannya pemerasan. Jadi pemaksaan kepada seseorang untuk kepentingan sendiri itu disebut pemerasan. Lanjut nomor 16, pemberian hadiah kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu dikatakan, nah ini yang sering kita nonton di televisi, di berita, adalah gratifikasi, itu pemberian. Jadi para pejabat tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun, karena itu bisa jadi masuk di dalam kategori gratifikasi. Nomor 17, ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti. Sugesti baik dari diri, autosugesti, ataupun sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut simbolisasi. Ya, simbolisasi. Kata kuncinya itu adalah sugesti baik dari dalam diri maupun sugesti dari orang lain. Itu kata kuncinya. Jawabannya adalah simbolisasi. Lanjut nomor 18. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi. Nah, jawabannya adalah reputasi diri pribadi, keluarga besar, masyarakat, dan proses kehidupan yang lebih luas. Itu bisa merusak segala-galanya lah kalau sudah terjerat di dalam korupsi. Makanya tidak boleh korupsi. Nomor 19. Berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN yakni sebagai berikut, kecuali berarti jawabannya adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, seorang ASN harus patuh terhadap undang-undang, itu yang pertama ya. Nah, kalau sudah atasan memerintahkan itu berlawan dengan undang-undang, nah itu tidak perlu diikuti. Soal terakhir adalah soal ke-20. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman saya batasi sampai sini, nanti akan saya lanjutkan di sesi kedua. Soal terakhir adalah soal 20, contoh prinsip yang memenuhi integritas publik. Nah, integritas itu integritas adalah jawabannya adalah the right man on the right job. Bahwa seseorang itu harus orang yang baik itu adalah orang yang mengerjakan tugasnya dengan baik ya, menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi apabila ASN itu mau disebut dengan ASN yang baik, bahwa maka ASN tersebut harus menjalankan tupoksi dan tugasnya dengan baik pula. Ya, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan soal ini. Untuk soal selanjutnya akan saya kirimkan atau saya sematkan di link di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.